I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Perkenalkan, saya Fitria Suryani ingin memaparkan materi presentasi akuntansi sektor publik guna memenuhi tugas akhir akuntansi sektor publik. Materi yang akan saya bahas yaitu mengenai bab 5 dan bab 6. Bab 5. Negara dan pemerintahan sebagai sasaran akuntansi sektor publik. Pengertian negara. Negara diartikan sebagai organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat atau kelompok sosial yang menduduki wilayah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif. Sedangkan pengertian dari kata pemerintah adalah sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya atau sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan. Berikutnya yaitu ruang lingkup. Yang pertama adalah objek. Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kegiatan dan kebijakan dalam bidang fiskal. Yang kedua, subjek. Seluruh objek yang dimiliki negara atau dikuasai oleh pemerintahan pusat dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Yang ketiga, proses. Seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek tersebut. Yang keempat, tujuan, yaitu seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan atau penguasaan objek dalam rangka penyelenggaraan pemerintah negara. Selanjutnya, asas-asas umum. Yang pertama, asas tahunan, di mana asas ini mengatur mengenai pembatasan masa berlaku atau periode penganggaran mulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Yang kedua, asas universalitas, di mana asas ini memberikan keharusan dalam menampilkan secara utuh setiap transaksi yang terjadi dalam dokumen anggaran. Yang ketiga, asas spesialitas, di mana asas ini mengharuskan penyediaan kredit anggaran ditampilkan secara rinci serta pembukuannya. Yang keempat, asas kesatuan, di mana asas ini mengharuskan seluruh pendapatan dan belanja negara dituangkan ke dalam satu dokumen anggaran. 5. Asas akuntabilitas. Asas ini menuntut adanya pertanggungjawaban kepada rakyat atas seluruh kegiatan yang melibatkan pengelolaan keuangan negara. Yang keenam, asas profesionalitas. Asas ini menuntut diutamakannya keahlian yang dilandaskan oleh kode etik dalam mengelola keuangan negara. Yang ketujuh, asas proporsionalitas. Asas ini menuntut terciptanya keseimbangan hak dan kewajiban penyelenggara negara. Yang kedelapan, asas keterbukaan. Asas ini menuntut agar para penyelenggara negara memenuhi hak rakyat dalam memperoleh informasi yang benar dan jujur dalam pengelolaan keuangan negara. Berikutnya, anggaran dan pendapatan belanja negara, yaitu merupakan alat akuntabilitas, manajemen, serta kebijakan ekonomi. Selaku alat kebijakan ekonomi, anggaran mempunyai fungsi guna mencapai pertumbuhan serta stabilitas ekonomi, juga fungsi pemerataan pendapatan untuk mewujudkan suatu tujuan nasional. Fungsi anggaran negara. Yang pertama, menjadi pedoman kepada pemerintah untuk mengatur negara di masa depan. Yang kedua, menjadi instrumen pengontrol pada masyarakat terhadap ketelitian yang sudah dipilihkan oleh pemerintah sebab sebelum anggaran negara dilaksanakan, perlu memiliki kesepakatan dari DPR sebelumnya. Berdasarkan pada UU nomor 17 tahun 2003 perihal keuangan negara, proses siklus anggaran tersebut dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, penyampaian pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro oleh pemerintah. Yang kedua, pembahasan kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal oleh DPR dan pemerintah. Yang ketiga, penetapan kebijakan umum dan prioritas anggaran sebagai pedoman bagi departemen lembaga. Yang keempat, menteri atau pimpinan lembaga menyusun rancangan serta perkiraan anggaran tahun berikutnya berdasarkan target prestasi yang hendak dicapai. Yang kelima, Presiden menyampaikan RAPBN pada pertengahan Agustus. Berikutnya, sistem akuntansi pemerintah pusat. Yang pertama, sistem akuntansi pemerintah harus dirancang sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu negara. Yang kedua, sistem akuntansi pemerintah harus dapat menyediakan informasi yang akuntabel dan auditable. Yang ketiga, sistem akuntansi pemerintah harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan dalam menyusun rencana atau program serta evaluasi pelaksanaan secara fisik dan keuangan. Selanjutnya,
Bab 6 yaitu teori dan konsep penganggaran sektor publik. Pengertian anggaran. Anggaran yakni suatu dokumen yang berisikan perkiraan kinerja, pendapatan, serta pengeluaran yang disuguhkan dalam bentuk indikator keuangan yang diperoleh dalam periode tertentu. Juga memasukkan informasi masa lampau guna suatu wujud pengendalian serta evaluasi kinerja. Berikutnya, fungsi anggaran sektor publik. Yang pertama, anggaran selaku instrumen perencanaan, yang kedua, anggaran selaku instrumen pengendalian, yang ketiga, anggaran selaku kebijakan fiskal, yang keempat, anggaran selaku instrumen politik, yang kelima, anggaran selaku instrumen komunikasi serta koordinasi, yang keenam, anggaran selaku instrumen evaluasi, yang ketujuh, anggaran selaku instrumen motivasi, dan yang terakhir, anggaran selaku instrumen guna membentuk ruang publik. Ciri-ciri anggaran sektor publik. Yang pertama, anggaran tercantum dalam ukuran keuangan. Yang kedua, anggaran biasanya memuat ukuran waktu tertentu, jangka pendek, menengah maupun jangka panjang, 1 tahun atau beberapa tahun. Yang ketiga, anggaran berisikan tanggung jawab maupun kemampuan manajemen guna meraih tujuan yang telah diputuskan. Yang keempat, pengajuan anggaran dikaji serta disepakati oleh otoritas di atas penyusun anggaran. Yang kelima, setelah anggaran disiapkan, hanya dapat diganti dalam kondisi tertentu. Berikutnya, prinsip penganggaran sektor publik, yaitu diotorisasi bagi legislatif. Anggaran publik mesti disahkan oleh legislatif sebelum eksekutif dapat menggunakannya. Yang kedua, teliti atau komprehensif. Anggaran perlu memperlihatkan secara menyeluruh pengeluaran serta pendapatan pemerintah. Yang ketiga, integritas anggaran. Dana umum mencakup semua pendapatan serta pengeluaran pemerintah. Berikutnya, non-discretionary appropriation. Jumlah yang disepakati bagi legislatif perlu digunakan secara efektif, ekonomis, dan efisien. Periodik. Pengangguran adalah proses suatu cara siklus dan bisa bersifat multitahunan ataupun bersifat tahunan. Dan yang terakhir, akurat. Pengukuran anggaran seharusnya bukan hanya memasukkan persediaan yang terhidden reserve. Berikutnya yaitu jelas. Anggaran diharapkan dapat dimengerti, tidak terjadi kebingungan serta dapat dimengerti oleh masyarakat. Dan yang terakhir adalah transparan. Anggaran perlu dijelaskan terhadap masyarakat umum. Berikutnya pembahasan pendekatan. Pendekatan anggaran sektor publik terbagi menjadi 2, yaitu tradisional dan new public management. Tradisional dapat mempermudah menggabungkan data sebanding selama beberapa tahun berturut-turut untuk memfasilitasi perbandingan dengan tren. Sedangkan yang kedua, yaitu new public management. Pendekatan manajemen publik baru dimanfaatkan guna memecahkan kekurangan anggaran tradisional. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wearing that. Bitches on my line, and you know